Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Roman, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Manajemen dengan NIM 230111031 kelas MJ23E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah struktur dan proses organisasi tentang analisis struktur dan proses organisasi Saka Bayangkara Cabang Polres Cirebon Kota dalam pembinaan generasi muda di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Saka Bayangkara Cabang Polres Cirebon Kota merupakan salah satu organisasi pembinaan generasi muda yang telah berdiri pada tahun 1991 di kota Cirebon itu sendiri. Organisasi ini bertujuan untuk membekali anggota dengan pengetahuan, keterampilan di bidang kekamtibmasan, sekaligus menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Namun, pada organisasi ini sejak terhenti sejenak atau vakum selama kurang lebih 1 tahun karena pandemi COVID. Organisasi ini kembali aktif pada tahun 2021 dan terus menunjukkan eksistensinya hingga saat ini. Berdasarkan hasil observasi saya di awal, bahwa sebenarnya organisasi ini sangat didukung oleh pihak kepolisian dan masih banyak alumni-alumni yang masih aktif membantu kegiatan ini. Namun terdapat beberapa kendala seperti anggota yang berbenturan dengan jadwalnya di sekolah, karena rata-rata anggota di Saka Bayangkara ini adalah anak-anak sekolah yang aktif juga di sekolahnya. Maka perlu ada kajian yang lebih lanjut mengenai struktur, proses organisasi, efektivitas, serta faktor pendukung menghambat kinerjanya. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk meneliti tentang Saka Bayangkara Cabang Polres Cirebon Kota ini untuk menyelesaikan tugas akhir saya di mata kuliah proses dan struktur organisasi. Beberapa rumusan masalah yang akan saya kaji di sini itu bagaimana struktur organisasi di Saka Bayangkara Polres Cirebon Kota ini, bagaimana proses organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan dalam Saka Bayangkara Polres Cirebon Kota ini, dan bagaimana peran antara pembina atau pamong dan anggota menjalankan fungsinya di organisasi, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam organisasi ini, dan bagaimana upaya perbaikan pengembangan organisasi agar lebih efektif dan efisien. Secara singkatnya, Saka Bayangkara di Polres Cirebon Kota ini berdiri sejak tahun 1991. Sejak awal berdirinya, organisasi ini berfungsi sebagai wadah pembinaan generasi muda yang mendukung tugas kepolisian khususnya dalam bidang kekamtibmasan. Dalam perjalanannya, organisasi ini sempat terhenti pada masa pandemi COVID, kurang lebih 1-2 tahunan, dan mulai aktif kembali pada tahun 2021 dan aktif eksis di Cirebon Kota dibanding satuan karya lainnya hingga saat ini. Keberlanjutan organisasi ini didukung penuh oleh alumni-alumni yang masih aktif ikut membantu dalam kegiatan-kegiatan di organisasi ini. Tujuannya selaras dengan tujuan gerakan pramuka. Secara khusus, Saka Bayangkara bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota di bidang kekamtibmasan, untuk membentuk karakter disiplin dan tanggap dalam permasalahan sosial, mendukung kegiatan kepolisian, dan menumbuhkan kepedulian sosial melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam struktur organisasinya sendiri, Saka Bayangkara Polres Cirebon Kota bersifat hierarkis dan terkoordinasi dengan baik, dimulai dari Mabisakanya yaitu Kapolres Cirebon Kota sampai struktur terkecilnya Dewan Saka. Struktur ini menunjukkan ada pembagian tugas yang jelas serta sistem koordinasi yang terarah dan pemimpin hingga anggota. Dalam kegiatan utama sendiri, biasanya ada namanya latihan rutin mingguan. Jadi setiap minggu ini mereka akan latihan rutin di Satbinmas Polres Cirebon Kota. Lalu ada kegiatan-kegiatan seperti pengamanan kegiatan masyarakat, PAM Nataru, PAM Tempat Lodaya, dan PAM Dilin, serta lain-lainnya. Serta bakti sosial, kegiatan Ramadhania, dan pengembaraan, hiking, dan pengabdian masyarakat. Dalam bentuk organisasinya sendiri, bentuk struktur organisasinya, Saka Bayangkara Polres Cirebon Kota memiliki struktur yang bersifat hierarkis dan fungsional.
Model ini menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki sistem komando yang tegas, namun tetap memberikan ruang partisipasi bagi anggota melalui Dewan Saka. Menurut Pamong Saka Bayangkara sendiri, yaitu Aibtu Basuki, organisasi ini telah tumbuh bersama, bahkan para senior-senior dalam alam ini turut hadir membantu kegiatan-kegiatan. Dalam pembagian tugas dan wewenang, struktur organisasi Saka Bayangkara menunjukkan adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas di antara masing-masing jabatan. Pembagian ini mencerminkan prinsip spesialisasi dalam teori organisasi, di mana setiap pembagian memiliki tanggung jawab sesuai bidangnya hingga meminimalkan tumpang tindih tugas. Dalam pola kepemimpinan dalam struktur organisasi, Aibtu Basuki menyampaikan, setiap masalah kita komunikasikan dengan baik melalui musyawarah bersama. Adapun pengambilan keputusan yang sifatnya kondisional pasti akan diputuskan oleh pamongnya sendiri. Jadi secara langsung karena bersifat kondisional. Dalam pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan struktur organisasi ini bersifat partisipatif dan situasional. Proses komunikasi dalam Saka Bayangkara cabang Polres Cirebon Kota ini berjalan melalui pola formal dan informal yang saling melengkapi. Komunikasi formal dilakukan melalui rapat koordinasi, latihan rutin setiap minggu, serta pengarahan langsung dari pamong dan ketua secara terstruktur dengan garis komando dalam organisasi. Dan organisasi ini memanfaatkan seperti sosial media, TikTok, Instagram, dan YouTube sebagai media share untuk mereka. Mereka juga ada grup WhatsApp khusus untuk organisasinya berkomunikasi dengan alumni, dengan anggota, dan dengan para pamong-pamongnya. Dalam proses koordinasi kegiatannya, biasanya dimulai dengan tahapan perencanaan, dilakukan melalui rapat antar pamong, Dewan Saka, dan beberapa pengisi kegiatan lainnya. Jika terjadi konflik dalam organisasi ini, konflik internal jarang terjadi dalam skala besar tentunya. Apabila terdapat perbedaan antar anggota, penyelesaiannya biasanya dilakukan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Jika ada pamong akan sebagai mediator di situ. Tapi jika tidak ada pamong, otomatis ketua yang akan bertindak sebagai mediator atau penengah. Jika ada anggota yang memiliki kesalahan fatal, pasti akan diberi pemberian sanksi yang tegas. Dalam evaluasi efektivitas organisasi, secara inputnya, si input organisasi ini didukung kuat oleh Polres Cirebon Kota dan para alumninya. Jadi sudah jelas berdiri sejak tahun 1991 hingga saat ini. Namun terdapat beberapa kendala, keterbatasan fasilitas serta kesibukan anggota. Dari aspek prosesnya, proses organisasi ini berjalan cukup efektif. Komunikasi dilakukan melalui rapat rutin dan media sosial WhatsApp. Koordinasi dilakukan melalui pembagian tugas per divisi serta pengambilan keputusan yang dilakukan melalui musyawarah. Dalam aspek outputnya, organisasi ini berhasil bertahan eksistensinya dan konsistensinya dalam kegiatan pembinaan generasi muda, program pendidikan calon anggota selama 9 bulan sampai akhirnya dilantik menjadi anggota. Setelah dilantik menjadi anggota, baru mereka akan dididik untuk menjadi kepengurusan atau Dewan Saka. Tujuan pembinaan ini selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Gerakan Pramuka, yaitu membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab dan berjiwa nasionalis. Kesimpulannya, berdasarkan analisis input, proses, dan output, organisasi ini sangat efektif dan cukup efektif yang berjalan dengan baik. Tapi perlu ada beberapa perbaikan, rekomendasi untuk perbaikan dalam organisasi ini. Perbaikan dalam struktur organisasi ini sudah sangat jelas, namun perlu penguatan dalam aspek administratif dan pembagian tugas tertulis. Rekomendasi yang dapat dilakukan dari saya itu membuat job description tertulis untuk setiap divisi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Menyusun program kerja tahunan yang terdokumentasikan secara resmi. Membentuk tim evaluasi secara internal secara kecil
Jadi tidak hanya mengandalkan dari pamong atau dari ketua untuk mengevaluasinya. Dan perbaikan untuk komunikasi dan koordinasi antar anggota. Komunikasi sudah berjalan cukup baik melalui rapat dan WhatsApp, namun dapat ditingkatkan dengan menetapkan jadwal rapat evaluasi secara rutin, contohnya setiap akhir bulan atau setiap 3 bulan sekali. Terus membuat notulen singkat setiap rapat agar keputusan terdokumentasi. Menyusun timeline kegiatan secara lebih terstruktur sebelum pelaksanaan. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan generasi muda sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, beberapa strategi dapat diterapkan. Di antaranya, memberikan pelatihan kepemimpinan dan manajemen organisasi bagi Dewan Saka, menyusun sistem reward sederhana bagi anggota aktif seperti sertifikat, penghargaan, atau apresiasi publikasi. Menyesuaikan jadwal yang tidak terlalu berbenturan dengan jadwal sekolah. Minggu ini sudah bagus, hanya saja kadang ada jadwal yang memang anggota itu bentrok dengan ekstrakurikuler di sekolahnya. Lalu mengupayakan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung fasilitas dalam berkegiatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang seputar hasil analisis dan survei saya di Saka Bayangkara. Perlu diketahui pada kesempatan kali ini saya mencoba 2 cara dalam melakukan wawancara. Kebetulan saya bekerja di luar kota, keterbatasan waktu dan jarak membuat saya harus mencoba dengan cara lain. Pada kesempatan ini, saya itu melakukan wawancara pertama secara online dengan pamong sakanya. Kita melakukan Zoom. Lalu saya melakukan wawancara online dengan Dewan Sakanya, yaitu Ketua Dewan Saka dan divisi multimedianya, 2 orang. Setelah itu, karena saya melakukan secara online, karena saya membutuhkan ini untuk menyusun laporan dengan cepatnya, karena terbatasan waktu. Tapi setelah itu, setelah saya ada di Cirebon, saya melakukan observasi ke tempatnya langsung pada hari Sabtu dan bertemu dengan beberapa anggota Dewan Sakanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.